Selamat sore semuanya, senang sekali ya pada sore hari ini kita kembali bersama-sama. Hardline kalau sore hari ini mungkin melihat wajah baru beberapa tahun yang lalu, tepatnya di 2019 sampai 2020 ya, saya hadir dalam Karena Bahasa Cinta. Tapi kali ini kami akan rebranding, jadi tidak akan ada saya sendiri. Kedepannya mungkin ada Kak Jolin atau Kak Grace ya. Nanti saya akan perkenalkan satu persatu. Akan dengan berubah nama menjadi Satu Hati. Nah, apa itu Satu Hati? Kita akan ngobrol banyak-banyak. Namun sebelumnya saya mau kenalin dulu ya sama dua angels yang luar biasa keren, cool, cantik. Pokoknya segalanya deh direbut sama mereka. Ya, hai Kak Grace, selamat sore. Halo, selamat sore Kak. Aduh, Selamat direbut sore. semuanya. Apanya itu yang direbut? Hatinya udah direbut semua Oke. sama kalian berdua. ada Kak Jolin. Hai Kak Jolin. Hai semuanya, selamat sore. Apa kabar? Aku suka deh warna maskernya merah putih. Masih bulannya ini ya, kemerdekaan ya. Iya. Iya. By the way, kita di sini bertiga ini kan ngomongin tentang rebranding dari Karena Bahasa Cinta. Ya. Artinya per hari ini secara official Satu Hati akan mengudara setiap hari Jumat di pukul 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga akan ada di YouTube streamingnya Heartline Network ya tentunya. Nah, pasti orang-orang bertanya gitu, kenapa sih rebranding? Terus kok tiba-tiba ada nongol lagi setelah sekian lama vakum gitu ya? Boleh dong cerita-cerita nih. Aku kayaknya nggak harus jadi penanya ya, kita ngobrol santai nih kan, jangan terkesannya menginterview gitu ya, kita bercanda-bercanda aja, tapi tetap dalam kontennya Satu Hati. Nah, monggo, siapa yang mau ngobrol soal Satu Hati nih? Hatiku dan hati satu. Dimulai dari hati siapa dulu? Hati Jolin. Iya, jadi memang Satu Hati ini sebenarnya terbentuk dari Kak Yohana ya. Kak Yohana sebagai pencetus ide, karena memang ini komandan kita berdua di sini. Yes. Nggak ada komandan, kita semua sama. Kemudian ya idenya bagus banget ya dari Kak Yohana, karena memang kita lihat juga sekarang di masa pandemi, especially kalau kayak aku sendiri kan, aku tuh punya ponakan. Kebetulan belum punya anak tapi belum punya ponakan gitu, dan aku lihat kakakku tuh sangat struggling untuk memberikan edukasi kepada ponakan aku ini pada saat lagi masa pandemi gini, karena kan seperti yang kita tahu semuanya lagi pada serba online, serba daring deh gitu. Jadi ya harapan kita sih ke depannya ini bisa menjadi ini ya Kak ya, Kak Yohana dan Grace ya. Ini bisa menjadi secercah embun pagi lah gitu. Bagi orang tua. Bagi orang tua yang ngerasa kayak aduh gitu. Kok kok sekarang susah banget ya ternyata ya mendidik anak di rumah gitu. Dan juga untuk self love juga dan lain-lain. Ya, betul. Kalau ya memang mungkin berawal dari kita melihat ada kebutuhan ya, sama yang tadi kayak Jolin sharing, bahwa memang banyak di luar sana yang mungkin masih bingung atau belum teredukasi atau mendapatkan sosialisasi yang tepat dalam hal membangun kehidupan keluarga, bagaimana berinteraksi dengan anak, bagaimana berinteraksi dengan pasangan, atau bagaimana untuk membuat rumah itu menjadi tempat yang selalu dirindukan gitu ya, untuk mau cepat-cepat pulang, ngumpul gitu. Nah, jadi memang berawal dari situ, dan ya seperti yang Jolin bilang, memang Kak Yohana adalah pencetus ide, kemudian kita melihat ya memang ini bagus banget, karena tujuan kita adalah untuk mengedukasi, untuk membantu, walaupun sebenarnya kita bukan profesional, expertise di bidang pendidikan dan lain-lainnya ya, tapi ya kita punya hati, makanya kita sebut ini Satu Hati. Kita punya hati yang kita mau satuin nih hati kita, untuk bisa bantu teman-teman di luar sana, dengan mungkin kita akan mengundang pakarnya yang expert di bidang pendidikan, sosial, dan mungkin psikolog, dan lain-lain gitu ya, untuk bisa memberikan, seperti Jolin bilang lagi, secercah embun pencerahan di pagi hari di dalam rumah tangga gitu. Ada bukan begitu ya ibu-ibu ya?
Kenapa jadi semuanya tertuju pada saya? Kita bergerak bersama-sama, Kales. Betul. Tapi kita bergerak semuanya sama-sama dengan satu Tidak tujuan ya. kesan tanpa kehadiranmu, Kak. Iya, betul. Gak gitu deh. Oke, yang pasti nggak akan ada kita di sini tanpa hardline yang pasti. Kalau nggak ada hardline yang buat satu hati, ya kan? Kita nggak di sini dia tuh. Iya. Benar-benar terima kasih banget untuk hardline. Oke. Nah, memang sih begini ya, kedepannya kita akan banyak ngobrol. Ini kita pembukaan aja, launching program Satu Hati. Di mana nanti mungkin Jumat depan akan di host sama Kak Grace, atau Kak Jolin, atau mungkin kita bertiga lagi, atau saya aja gitu ya. Pokoknya kita akan random, yang pasti kita bertiga akan ada di belakang layar ini, membangun bersama-sama ya. Jadi nanti tidak kayak talk show, mungkin nggak ya, lebih kayak ngobrol-ngobrol, tapi kita undang orang-orang yang punya kerinduan untuk berbagi ya, nggak harus pakar, mungkin juga ada siapapun yang mau memberikan komentar, yang mau diangkat topiknya gitu ya, bisa DM di IG live-nya, di IG-nya kita ya, satuhati.idn ya kan? Ya. Jadi di follow dulu, udah gitu bisa DM ke kita, kira-kira aku ada cerita nih yang menarik bisa menjadi inspirasi. Ya kita bisa ngobrolin tuh, kita bahas, kita kupas sama-sama gitu ya. Tapi juga bisa, aduh pengen tahu nih kesehatan mental sekarang kayak gimana, karena tadi dibilang kan sekarang semua serba daring gitu ya. Kita aja sekarang dari dunia yang berbeda, daerah yang berbeda. Dunia nyata dan dunia apa nih Kak? Dunia fiksi, dunia maya. Ya pasti dunia maya tapi tempat yang berbeda, tapi disatukan oleh hardline nih. Iya betul. Betul. Jadi senang sekali bisa sama-sama bersama-sama kita ada di dalam kegiatan ini. Dan jangan lupa ntar juga sore nih Kak, jam 5 setelah kita punya kegiatan itu akan ada IG live Satu Hati sama Kak Yosi Palu. Nah, seru banget. Nice. Kalau Kak Jolin atau Kak Grace juga masih ada waktu, gabung aja. Karena kan IG kita bisa banyakan tuh, bisa berempat ya. Jadi kita bisa rame-rame. Mau banget. Oke, kami siap merusuh ke situ. Siap. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin dunia maya gitu ya. By the way, tahu nggak? Barusan nih, baru banget selesai, ada yang namanya press conference untuk lagu Untukmu Indonesia. Ini karya saya tahu, saya dari sana. Karya anak bangsa yang membuktikan walaupun dunia maya, dunia digital sekarang sudah nomor 1, tapi bukan berarti menghentikan produksi karya-karya terbaik ya. Kak Jolin, ceritain dong ada apa tadi di sana? Tadi ada banyak lagu, terus surprisingly yang kita sangat-sangat wow gitu tadi ya, tadi Pak Dirjen mewajibkan lagu ini itu untuk diputar setiap paginya di semua kementerian Kemendagri ini ya Kak ya. Dirjen Popul se-Indonesia ya. Iya, Dirjen Popul se-Indonesia, sorry. Iya, dan di 34 provinsi. Betul. Dan tadi aku cek nih Kak Grace, yang hebatnya lagi dalam hitungan sekian menit saja yang YouTube untuk press conference-nya, press release-nya Indonesia untuk Indonesia ini sudah 5,3K yang nonton. Wih, mantap banget. Dalam hitungan yang sangat sederhana gitu ya. Nah, padahal tadi itu akan by the way Satu Hati juga akan bergandengan dengan Kemendagri, dengan Polpumnya ya. Jadi kita akan mengundara didukung oleh mereka se-Indonesia untuk hadir bersama-sama sehingga kita bisa membawakan tadi itu sececah embunnya nggak cuma di Jakarta doang, tapi ada di semua daerah di 34 provinsi. Asik. Iya, harus begitu dong ya, supaya kan semuanya dapat hal yang sama nih, embunnya sama nih, nggak pilih-pilih embunnya Kak. Asik. Kita nggak ngomongin embunnya orang kan, yang namanya embun-embun itu jangan terlalu baper gitu ya. Aduh, iya terus Kayo tadi kan udah dari aku, udah dari Grace, nah sekarang dari Kayo dong. Apa tuh? Kita pengen mendengarkan. Kita mau mendengarkan loh dari seorang founder. Kenapa Satu Hati? Kenapa itu Satu gitu? Hati? Kalau kenapanya kan udah diborong tadi tuh, kata saya udah bilang kan udah diborong. Nggak bisa. Kayaknya kurang afdol deh kalau kita nggak mendengarkan dari Kak Yohana langsung gitu loh. Tuh. Juga. Jadi ceritanya gini, sebetulnya dulu tuh ada namanya Karena Bahasa Cinta.
program yang dimana kita tuh sama-sama mendengarkan dari tokoh-tokoh, baik itu public influence, politik atau non politik, pokoknya orang-orang yang punya menjadi inspirasi buat masyarakat banyak gitu. Tapi dilihat dari sisi lain. Contohnya misalnya dulu pertama kali Karena Bahasa Cinta itu keluar di tanggal 11 April, pas ulang tahun saya itu ada hadiah ulang tahun dari Bapak Ridwan Kamil gitu ya. Beliau khusus tuh dari Bandung datang ke Jakarta, interview live Karena Bahasa Cinta. Tetapi saya nggak bahas tentang beliau sebagai sosok gubernur atau wali kota gitu. Tapi saya membahas dari sisi ayah. Bagaimana seorang ayah di tengah kesibukan yang melimpah gitu karena dia mesti mikirin Pulau Jawa Barat gitu ya, tapi dia masih bisa memberikan waktunya buat keluarga dan anak-anak. Nah itu sih, jadi setiap tokoh itu diambil dari sisi yang berbeda, misalnya itu ya. Nah, tapi aku jadi merinding, aku mau cerita lagi, ada lagi tokoh-tokoh yang lain. Namun sebelumnya saya udah dikodein, ada yang mau masuk, ayo iklan lewat. Oh silakan. Iya, senang sekali ya kita kembali tadi kalau ngobrol nih. Emang paling gemesin ya, lagi seru-serunya, terus harus ditahan dulu gitu kan, terus nongol lagi. Tapi nggak apa-apa Kak, emang harus begitu. Dalam hubungan juga aku melihat ya, kalau kita bablas terus itu juga nggak bagus. Masuk nggak? Masuk nggak? Asik. Aduh. Bagusnya kenapa kalau bablas? Iya, kan segala sesuatu yang berlebihan walaupun itu baik pasti nggak bagus buat kita ujung-ujungnya kan. Setuju. Betul atau betul? Setuju. Betul. Segala sesuatu yang berlebihan itu sangat-sangat tidak baik. Apalagi kasih contoh ya, dong. Kalau misalkan kasih sayang yang berlebihan sih nggak. Kalau misalkan kasih sayangnya berlebihan sih nggak apa-apa Kak, asal jangan yang kayak sampai kita masuk ke relationship yang toxic atau mungkin ya yang lain-lain lah. Tapi ngomong-ngomong mungkin kalau sekarang toxic, paling banyak kenapa Jolin? Iya, sekarang mungkin kalau misalkan kita ngambil contoh mungkin paling banyak di relationship yang toxic kali ya Kak ya. Karena aku sendiri pernah menjadi korbannya. Aduh, curhat. Tapi boleh dikasih contoh tuh ya. Mungkin kita bisa bahas ini minggu depan kali tentang hubungan yang toksik seperti apa ya. Nah, ya, bisa. Bisa kayak apa, terus bagaimana menghindarinya gitu ya, supaya jadi bocoran nih minggu depan kita akan ngomongin tentang racun dalam hubungan gitu kan. Kan aku jadi lagu itu loh, madu di tangan kananmu. Kamu tuh gak lagu itu? Tahu. Nah, madu. Boleh pasti gak? Tahu juga. Tahu. Anak sekolah minggu. Oke, ya kan jadi memang kita. Kalau aku versinya beda lagi Kak. Apa tuh? Coba dong. Apa madu MADUDU. Jolin. Racun RACU. Maksa. Ini anak nih bener-bener ya. Jayus. Ini ngikutin data receh nih. Ngikutin Kak Amo nih. Iya. Oke, jadi minggu depan kita akan bahas tentang hubungan yang kurang baik atau tidak baik, bahkan merusak pada diri kita sendiri mungkin tanpa kita sadarin loh. Kadang-kadang kita merasa baik-baik aja kok, aman-aman aja gitu ya. Nah, teman-teman yang mau curhat tentang hubungan yang beracun, coba Indonesianya apa? Toxic relationship. Iya, hubungan yang beracun, bener. Bener kan? Hubungan yang beracun kan? Bukan racun-racun yang lain kan? Kita kan suka Indonesia nih. Iya. Enaknya sih toxic relationship ya. Kayaknya hubungan yang beracun tuh gimana gitu ya. Tapi kalau ngomong Indonesia baku, hubungan yang beracun. Iya, itu terjemahannya memang. Oke, kita akan bahas minggu depan ini ya. Jadi teman-teman yang mau ditanya atau mau diceritakan tentang pengalaman yang mungkin atau temennya yang kita lihat, aku punya temen nih ternyata kayaknya udah toxic deh banget. Nah, boleh tuh DM tuh ke kita di mana Kak? Di Instagramnya satuhati.idn.
IDN. Iya, satuhati.idn supaya kita bisa angkat ya jadi cerita besok juga, tapi juga kita akan undang pasti orang-orang yang berkompeten tentang dunia Ya, racun-racun ini. Dunia betul. racun. Dunia racun, keong racun dong nih lama-lama nih jadinya. Aduh. Iya. Tapi Nah, ya memang balik. iya sih, penting tuh Kak dibahas karena memang mungkin kalau aku melihat ya banyak sekali yang memang terjebak dalam kisah cinta yang memang udah nggak sehat kali ya. Tapi terlanjur di situ mungkin salah satu faktornya terbiasa bersama dengan seseorang itu udah nggak ada rasa sayang tapi udah di level udah terbiasa nih udah kayak terikatnya tuh kayak udah ya udah gitu kan udah lama mungkin hubungannya tapi ya karena hubungannya juga nggak Kayak bagus lebih ya ke apa tuh kayak lebih ke ya udahlah gitu ya. iya ya udahlah udah lama ini sama dia aduh males lah bangun lagi yang baru dari awal gitu-gitu kan jadi ya terpaksa bertahan Ya. bukan bertahan karena cinta gitu jadi memang boleh banget untuk dibahas sih. Nah, ini kalau kita ngomong hubungan dalam pasangan kekasih kali ya. Lebih pada arah Betul. sana ya toksiknya ya. Jadi toksik itu bisa diangkat dari berbagai jenis sebetulnya hubungan yang beracun itu tidak hanya kepada pasangan sepasang kita yang kelak menjadi suami istri gitu, tapi juga bisa terjadi di antara ibu dan anak, ayah dan Betul. anak ya, atau mungkin suami istri sekalipun gitu. Jadi memang kalau kita berbicara toksik gitu ya atau racun gitu loh, tanpa kita sadari, contoh nih Kak, contoh kalau buat anak ya, aku kasih bocoran dikit. Contoh misalnya kadang-kadang perempuan atau ibu tuh punya power syndrome as a mom. Gimana tuh? Kita ngomong gini, gue tuh udah ngelahirin lu loh, kamu tuh udah di dalam kandunganku loh sekian bulan, terus kamu tuh udah dihidupin sama saya loh, sekarang sudah jadi besar, terus kamu begini. Nah, kata-kata seperti itu tuh sering sekali tuh dulu tuh ya terdengar. Saya pun pernah mendengarkan hal yang serupa gitu. Jadi harusnya kamu begini dong, kan saya udah ngandungin kamu, kan saya gini. Jadi sehingga kalimat tersebut membawa rasa percaya diri seseorang itu terpukul atau mati. Jadi dia melakukan apapun yang dia lakukan, jadi bukan sebagai sesuatu keikhlasan atau ketulusan atau sesuatu yang istilahnya memang dengan sukacita ya dikerjakan, tetapi karena rasa takut. Ya, betul. Nah ini untuk hubungan ibu dan anak contohnya. Terus kalau pacaran, ini nih contoh lagi nih, misalnya nih Kak Grace, nggak tahu benar apa enggak ya, kita coba ngobrol sama-sama ya. Seringkali bukan karena merasa, aduh males lah hubungan gitu, tapi ngerasa gini, ya udah deh, kalau saya nggak ada dia, ntar saya nggak hidup. Kalau nggak ada di samping saya, tergantung ya. Nanti saya gimana? Itu terjadi loh sama saya dulu. Jadi dulu saya punya pacar gitu, pacaran long time ago gitu ya, bukan bapaknya anak-anak, masih pacar yang pertama gitu ya. Saya pas punya rasa takut seperti itu gitu loh. Karena kami udah pacaran cukup lama, terus sebetulnya juga tidak sehat pacarannya. Tapi terus akhirnya saya pikir gini, nanti kalau nggak ada dia, nanti kalau nggak ada saya, nanti dia kenapa-napa. Nanti kalau nggak ada saya, nanti dia susah. Atau nanti saya susah. Nah itu ketakutan, itu udah toksik loh. Gitu. Ya, betul. Nah, besok kita bahas deh pokoknya sama pakarnya, mungkin kita bisa share sama-sama ya buat semua hardline nih, bisa banget nih kita ngobrolin bareng-bareng, ngobrol santai aja ya Kak ya. Iya dong, ngomong serius-serius mah nanti bahaya. Santai-santai aja. Iya. Coba kalau Kak Jolin sama Kak Grace sendiri gimana tuh tentang toksik? Pernah nggak sih ngalamin juga yang sederhana gitu loh? Iya. Tunggu ya, aku mengingat dulu nih kisah-kisah cinta yang dulu. Kak Jolin coba digali dulu Kak. Kak Jolin pernah nggak kalau kita aku loh sih, mungkin sama organisasi atau mungkin sama teman sepekerja bisa jadi kan apa aja sih, sok mangga. Kalau aku ternyata memang cukup dipercayakan oleh Tuhan, digembleng dengan orang-orang yang sangat toksik beberapa kali. Puji Tuhan, untuk pembentukan diri ya Bun. Puji Tuhan. Tapi karakter ya. Iya, itu untuk pembentukan karakter. Jadi memang dari nggak mudah banget Kak untuk menghadapi orang yang seperti itu. Sampai bahkan ada yang namanya kalau misalkan di sini mungkin ada yang psikologi dan lain-lain, itu sampai aku kena gaslighting.
gitu. Aku jadi meragukan diri gue ini sebenarnya benar nggak sih gitu loh. Itu ada Kak namanya gaslight. Jadi orang itu membuat seolah-olah tuh keputusan kita atau keputusan yang kita ambil itu, jadi kita meragukan gitu loh. Kayak yang kita benar nggak sih gitu. Jadi dia yang melakukan kesalahan, tapi dia membuat seolah-olah itu dia melakukan kesalahan itu karena kita membuat decision. Oke. Racun banget Gitu ya loh. Bun ya. Jadi ya itu kan harusnya, jadi itu kan sesuatu yang nggak bisa dibenarkan sama sekali gitu loh. Ya ibaratnya gini, kasarnya deh, ya lo kalau misalkan salah ya salah aja, ngapain nyalahin orang atas kesalahan yang dirimu perbuat gitu loh. Itu terus kemudian ya banyak lagi sih Kak, cuman itu memang menurut aku tuh yang paling major lately gitu. Yang masih baru lah, masih anget gitu. That's what I feel, dan it's not good. Ya mudah-mudahan sih, mudah-mudahan ya dengan adanya satu hati ini ya kita bisa mengeducate orang mengenai masalah itu juga kan, gitu. Ya, setuju. Amin, amin. Nah, kalau Grace sudah pembulian mental. Pembulian mental itu bisa jadi pembulian mental loh, dan itu susah loh disembuhinnya, bukan proses yang kayak kita sakit flu minum obat 3-4 hari sembuh, itu belum tentu. Kak, aku sampai aku mental breakdown ya. Aku mental breakdown 1 bulan waktu itu. Itu pun udah dalam kondisi yang lumayan cepat. Teman aku ada yang di dalam kondisi seperti itu, dia kena gaslight juga, dia dalam kurang lebih itu almost a year perhaps, atau lebih dari setahun deh. Jadi dia akhirnya baru bisa balik lagi ke mental state-nya dia ke yang sebelumnya. Itu pun juga karena bantuan dari teman-teman, support system. Akhirnya dia juga pergi ke terapis akhirnya. Ya kayak gitu deh Kak. Jadi makanya memang ini benar-benar harus kita kupas tuntas, kita bahas, jadi biar awareness-nya tuh makin tinggi, makin dapat gitu loh. Betul. Kalau Kak Grace sendiri, coba pernah nggak ngalamin hal yang seperti ini? Kalau aku sih kebetulan toxic relationship kayaknya belum pernah, nggak pernah terjebak di dalam hubungan atau situasi yang bisa dibilang nggak mendatangkan kebaikan ya. Karena mungkin aku orangnya cukup selektif dan pada saat itu mungkin pakai logika ya. Soalnya kalau pakai feeling kan biasanya suka bablas tuh ya. Karena kan kalau kita perempuan udah pakai feeling tuh biasanya udah jadi lemah banget gitu. Yang salah, yang jelek pun jadi bagus gitu kan. Nah kebetulan kemarin itu ya aku selalu pakai aku udah tahu nih hatiku mulai ngikut nih, tapi aku bawa juga nih logikaku ngikut, jadi kayak nggak cuma hati doang yang ngikut, jadi pemikiran juga aku bawa. Nah jadi memang aku nggak pernah terjebak di dalam sebuah toxic relationship ya, tapi teman-temanku banyak yang terjebak di daerah situ. Bisa yang kayak telepon terus nangis, mau bilang bunuh diri lah. Udah ngomong kita udah kayak ya udah lu jangan lihat ininya dong, lu lihat dong kebaikannya dia apa yang ini bla bla bla. Ya udah tenang lagi, nggak lama telepon lagi, aduh gue udah menggila. Ya terus dalam hatiku kayak ya terus mau piye gitu kan. Kalau dalam toxic relationship itu kan sebenarnya mungkin aku melihat ya capability seseorang itu menjadi lemah ya untuk membuat keputusan meninggalkan seseorang yang dia udah tahu nih sebenarnya nggak bagus, nggak memberikan sesuatu yang baik gitu, tapi lemah untuk ngomong enggak. Nah, aku melihat dalam toxic relationship itu betapa pentingnya peran dari support systemnya, yaitu teman-temannya dia, keluarganya dia, saudaranya dia, untuk kasih keyakinan bahwa you have to move on, jangan sama orang ini karena nggak memberikan sesuatu yang baik. Nah, toxic relationship itu menurut aku cuman bisa dibantu dengan hal seperti itu, karena pasti kebanyakan orang itu stuck di dalam toxic relationship. Dia udah tahu toxic secara logika, tapi secara hati nggak bisa lepasin, lemah gitu. Udah semacam pakar aja ngomongnya. Tapi memang bagus sih, benar. Tapi tar dulu, kita lanjutin ngobrol lagi.
Ya. Karena sebelum yang ini nggak toksik. Kalau ini yang mau lewat adalah yang membawa kita gitu. menjadi hal-hal yang jadi lebih positif. Yuk kita dengerin satu ini dulu, nanti kita ngobrol lagi bertiga ya. Silakan. Iya, akhirnya ya kita kembali. Tadi lagi seru-seru ya tuh lagi ngomong toksik. Terus Kak Grace dengan lantangnya ya bisa memberikan wacana. Jadi kalau tadi dilihat dari satu sisi saya punya cerita gitu ya. Terus tambah ceritanya Kak Jolin juga sebagai salah satu korban gitu ya. Tapi Kak Jolin justru masuk dengan solusi. Dengan ini angel banget gitu, malaikat banget gitu ya, bisa memberikan pencerahan tuh benar-benar pencerahan gitu ya Kak. Nih Kak, waktu Kakak melihat gitu ya, waktu Kakak melihat orang-orang di sekitar Kakak yang ternyata menjadi korban atau pelaku. Nah, itu gimana sih cara 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 ngerangkulnya gitu loh. Cara berpelukan yuk gitu kayak tali tabis. maksudnya cara kalian serius semua. Tadi aku soalnya sibuk dengerin kuis, jadi aku langsung kayak yang gitu. Maksudnya tadi dulu Kak, gimana cara untuk merangkul si pelaku atau bahkan yang sudah ternodai gitu ya, korban gitu kan, merangkul sehingga mereka menyadari Kak gitu loh. Ini ceritanya bahasa kekinian yang nggak jelas gitu. Kalau misalkan dari aku sendiri, kalau untuk ke korbannya itu pasti sebisa mungkin aku temenin lah gitu, aku berikan input-input yang positif gitu, kasih encouragement word bahwa mereka itu adalah they are enough. Aku mau ngomong bahasa Indonesianya tuh agak kurangnya ya, bahwa mereka cukup gitu. Lucu. Iya, bahwa mereka itu they are enough, themselves are just enough. Jadi jangan pernah tuh merasa kurang atau ngerasa jadi malah yang ngejudge diri sendiri gitu loh. Malah ngejudge diri sendiri bahwa aduh aku tuh kurang apa ya, atau apalagi nih Kak, yang palingnya itu ketika kita ditinggalkan oleh pasangan, terus kita tuh jadi ngejudge diri kita, ayo jangan-jangan kita ditinggal karena begini, karena we are not enough because kita kurang, kita gini. Nah itu jangan sampai gitu loh. Itu yang selalu aku bagiin, dan I don't mind to share my own experience maksudnya untuk jadi contoh gitu kepada mereka gitu, karena kalau misalkan nggak ada contohnya kan mereka juga pasti kayak yang menerimanya juga setengah-setengah gitu. Nah, untuk kepada pelaku, kalian ini ya, mau dijewer satu, ku jewer satu-satu ya. Iya. Kalau jadi aku mau sebisa mungkin gitu. Jadi karena kan kalau misalkan kita pakai approach yang halus itu sama approach yang lumayan lumayan nyentrik ibaratnya, itu pasti akan ada resistance dari si pelaku ini sendiri gitu loh. Jadi jangan sampai dia ada resistance, ada rasa kayak yang apa nih, kok ini orang tiba-tiba datang-datang, waduh Grace tiba-tiba jadi kelinci. Iya, jangan sampai kayak tiba-tiba dia ada resistance sehingga dia nggak menerima itu gitu loh. Jadi ya ajak ngobrol sih Kak. Menurut aku communication is key. Komunikasi adalah kunci. Ini belum apa-apa nih Kak Grace aja tuh udah pakai pita-pita tuh di rambutnya. Tadi lebih lucu lagi kan. Ini ceritanya mau mencoba mengalokasikan supaya nggak serius ya. Karena kita ngomongin. Iya dong, kan santai ceritanya. Kayaknya dari tadi aku serius banget ya. Iya. Tapi setuju sih dengan Jolin bilang ya, memang komunikasi itu penting ya. Dan gimana merangkulnya itu dengan cara yang lemah lembut mungkin ya. Nah, tapi kalau aku tuh dari sisi yang galak Kak sebenarnya. Jadi, dalam beberapa case itu,
aku pasti akan menanggapi dengan oke, aku harus ngerti dulu perasaannya dia bahwa nggak enak ada di posisi dia saat itu. Jadi aku akan merangkul dia, aku akan menunjukkan bentuk support dan sayang aku dengan cara yang lemah lembut. Nah, tapi nih pas aku lihat nih 1, 2 kali, 3 kali nggak mempan nih, masih aja bodoh gitu kan, masih aja mau gitu di situ lah, aku mulai galak tuh. Lu pikir dong, lu pakai nggak pikiran, lu coba breakdown apa hal positif yang lu dapet dari relationship lu ini dan apa yang negatif, lu compare dong, lu jangan jadi mau dibego-begoin juga lah. Gila lu, kita tuh perempuan diciptain tuh begini spesial, hebat apa segala macam. Ya masa lu mau sih dibego-begoin? Jangan kayak gitulah. Lu tuh cantik, lu tuh bisa kerja, lu tuh pinter, lu bisa begini, lu bisa begitu. Ngapain lu mau di hubungan kayak begini? Gak worth it banget, men. Umur juga bertambah. Wih, santai Kak Grace, santai. Ke bawah nih suasana. Udah kayak di sinetron nih. Mohon maaf nih, Pita nih agak nggak sesuai nih ya dengan cara ngomong ya. Tapi ya begitu, karena menurut aku ya, dalam toxic relationship itu, ketika dia masih bertahan dalam jangka waktu yang lama dan itu menguras energinya dia ya, batinnya dia, secara psikisnya dia juga nggak membantu. Aku sebagai teman, sahabat, dan yang tahu dia, yang sayang sama dia, aku akan ngelakuin banyak hal. Bahkan sampai aku marahin dia pun, aku akan marahin. Dan itu terjadi, Kak. Benar-benar aku ngomongnya tegas. Yes. Karena orang yang udah dalam toxic relationship itu, biasanya tuh lebih mellow, lebih menye-menye, lebih lemah gitu. Karena ya... Menye-menye tuh apa menye-menye? Menye-menye tuh, ini Kak, lemah gitu loh, kayak kayak nggak bisa gitu loh untuk menentukan dia nih hidupnya mau gimana, dia mau stop relationship ini tuh gimana. Nah di situ tuh aku pasti akan tegas. Jadi tapi ada beberapa, jadi aku tuh kalau ngomong tuh nggak cuma aku doang, jadi ada beberapa teman, misalnya nih satu korban toksik nih, nah aku dari sisi galaknya nih, bad cop-nya. Nanti ada temenku yang lain, dia tuh jadi yang good cup-nya, yang kayak ngemong dia, yang elus dia, yang ngertiin enak. Kalau aku tuh di posisi mana aku harus bukain pikirannya dia. Karena saat ini kan pikirannya ketutup nih sama semua feeling-feelingnya dia kan. Nah di situ aku coba kasih pertanyaan untuk dia bisa sendiri menggali bahwa gue sebenarnya pantas nggak sih atau layak nggak sih diperlakukan seperti ini. Nah itu aku akan interview dia untuk bisa dia sendiri yang menjawab bahwa sebenarnya gue nggak layak nih diginiin sama cowok. Gue harusnya nggak ada di relationship kayak gini nih. Gue harusnya bisa dapet hubungan yang lebih baik, orang yang lebih baik yang bakal treat gue dan bla 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 gitu loh. Nah itu kalau aku, jadi memang aku tuh agak galak memang kalau melihat temen yang udah terjebak cukup lama. Karena kenapa galak? Karena aku sayang. Terzolimi ya Kak? Kenapa? Temen yang terzolimi gitu. Betul, nggak bisa. Mana dia? Siapa IG-nya? Sini kasih gua. Mana dia? Lewat mana dia pulang? Langsung. Ternyata Jolin seorang Grace yang look like gitu, ternyata bisa marah. Oh, sangat. Ternyata di balik mukanya yang princess itu, iya, ternyata bisa galak. Kalau saya bagian melo-melo tuh. Iya dong, kan kita sayang kan sama teman kita sayang sama sahabat kita, dan kita maulah untuk siapa sih yang nggak seneng lihat teman atau sahabatnya dapat hubungan yang bagus kan, pasangan yang bisa treat dia like a queen, like a princess, treat dia like the one and only girl in the world kan, ya pasti kita happy lah ya. Nah itu yang ya nggak apa-apa sih, aku kayak, dan aku tuh banyak dimusuhin sama cowok-cowok sebenarnya karena aku but I don't care. I love my friends. Bikin cewek-ceweknya pada pinter, makanya kamu iyalah, karena kalau kayak gitu kan kesian kan, perempuan-perempuan di luar sana butuh support banget gitu. Tapi ada juga sih yang cowok Kak, jadi nggak semuanya korban toxic relationship itu cewek loh, yang cowok juga banyak sebenarnya. Oh gitu. Waduh, ya? Gimana tuh, Grace?
Ini Iya, ada ada pengalaman sendiri nih, curhat temenku nih, curhat. cowok tiba-tiba kan waktu itu temenku telepon. Temenku satu ini dia mau keluar kota, dia nggak bisa datang ke rumahnya temen kita ini lah, ini cowok nih. Terus ya udahlah dia kayak kontak, terus ini gimana ya, bisa minta tolong nggak, dia katanya mau bunuh diri apa bla bla bla. Gue hah, waduh, mana alamatnya mana. Ya udahlah, langsung kan puter balik tuh secepat mungkin, jangan sampai aneh-aneh kan. Sampai di sana aku kayak cuman peluk dia, aku bilang it's okay, kenapa, ada masalah apa sih, boleh cerita nggak. Dia bilang iya, dia katanya mau putus, terus kayak mau pergi, mau ninggalin, terus dia katanya udah mau nikah sama orang lain. Terus gue kayak merasa, kan gue udah kasih segalanya ya, tapi kok dia masih mau memilih yang lain ya. Dalam hati gue, ini laki-laki kok melo banget gitu kan, tapi itu kan valid ya, karena ini feelingnya dia kan, kita nggak bisa bilang bahwa itu tuh nggak benar. Sebenarnya itu benar juga, karena itu yang dia rasain pada saat itu. Jadi ya udah, aku kayak cuman hadir di sana, aku bantu dia untuk bukain pikirannya lagi, melihat cara dia melihat dirinya dia, sama kayak tadi Jolin bilang ya. Kadang-kadang tuh merasa bahwa dia tuh not good enough untuk bisa dapat pasangan yang lebih baik, atau bahkan untuk di-treat lebih baik gitu ya. Nah jadinya aku kayak hadir di sana, aku bilang ya ampun, lu juga masih muda men, lu juga cowok, udahlah, there's so many fish in the sea, let's go fishing, aku bilang gitu kan. Ngapain kayak sama satu orang ini gitu kan. Kalau memang nggak ada juntrungannya, menurut aku nggak layak untuk diperjuangkan. Tapi kalau kamu tahu ini ujungnya ada, go ahead, aku bantuin. Kamu mau di mana rumahnya itu perempuan, let's go gitu kan. Asik. Tapi kalau nggak, ya udah stop. Kak Grace ini approach-nya Batak sekali ya. Aku Batak tembak langsung, BTL, nggak pakai basa-basi. Cus, lu suka, gua temenin. Lu lihat nggak ada masa depan, gua bantu lu tinggalin. That's it, selesai. Kayaknya Jadi itu belum case terbukti closed. tuh. Kak Grace, kamu belum terbukti soalnya belum ada di diri saya. Uhuy. Iya loh, tapi kasihan kan ngeliat-ngeliat kayak gitu kan. Bahkan aku juga tadi barusan baca berita, Kak. Jadi aku baca berita di Twitter, judulnya adalah seorang pria aku lupa nama daerahnya di mana, menyilet lengannya dia karena mau diputusin sama pacarnya. Dan lucunya, Oh my pacarnya God. itu si perempuan umur 14 tahun, guys. Pacarnya Oh umur my 14 tahun, si cewek nih. Yang mau nyilet nadinya itu cowok umur 22 tahun. Oh my Hanya God. karena mau diputusin, terus ditantang, ya udah lu mau pilih dia atau gue gitu kan, si cowoknya ngomong. Ceweknya diam, nggak bisa ngomong, langsung diambil silet, ditebas lah nadinya. Sekarang di rumah sakit dioperasi. Astaga. Karena harus Ya, dijahit kan, kadang-kadang karena gitu ya, lukanya bener cukup sih. dalam. Ini contoh-contoh yang benar-benar orang sebetulnya lari kesehatan mental ya. Mentalnya apakah sudah siap atau tidak. Ini kalau dipikir angka, sebetulnya kan 22 tahun tuh udah harusnya lebih dewasa yang daripada yang perempuan ya. Yes. Tapi ini bukan jaminan untuk seseorang menjadi dewasa gitu ya. Yes. Wah, ini seru banget. Di minggu depan kita akan bahas sama-sama tentang... Kayaknya udah banyak nih kayak kita bahas ya. Ini udah bukan bocoran lagi nih ya. Internetnya banyak nih. Udah pengupas salah satu sisi gitu ya. Betul. Wow. Iya. Nah, jadi memang ya itu sih Kak, aku melihat ya memang penting ya untuk kita hadir sebagai wadah satu hati ini untuk bisa bantu mengedukasi, memberikan pencerahan, bahkan dari contoh-contoh kasus yang kita tahu atau ada yang di berita, atau teman-teman semua dari hotline yang juga ngalamin itu, untuk kita bring up gitu loh. Bahwa ini bukan sesuatu aib, lu mencintai seseorang begitu dalam itu bukan aib sebenarnya. Tapi ketika lu mencintai seseorang begitu dalam dan terlalu dalam sampai lu nggak mikirin diri lu sendiri, itu baru nggak sehat. Nah, jadi ini penting case-nya, isu ini tuh penting diangkat sih menurutku. Betul sekali sih. Memang betul ini case yang super. Dan kita minggu depan akan bahas sama-sama. Tapi Kak Grace, Kak Jolin, kalau yang merasa masih gemes sih tentang satuhati.idn di IG, jangan khawatir. Lanjut nih, habis selesai acara ini, akan ada Yosi Mokalu di IG-nya Satu Hati. Kita akan ngobrol sama Kak Yosi tentang satu hatinya Kak Yosi. Menurut Kak Yosi seperti apa gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke minggu depan ya, kita bahas tentang toxic relationship. Nggak sengaja loh, ini nggak sadar aja nih. Kita ngobrol aja, tahu-tahu udah mau 1 jam. Serius? Iya ya? Serius.
Waduh, ini si Wow. toxic bener-bener deh si toxic relationship. Iya, itu jadi primadona ini untuk diobrolin. Aduh. Gitu. Iya, Ya, jadi iya, iya. Teman-teman Heartline sekalian, saya undang ya sama-sama kami ini mengundang untuk ke IG-nya satuhati.idn, bisa DM, bisa cerita, bisa bertanya kira-kira minggu depan tuh apa yang terkaitan dengan toxic relationship. Ingat ya, tidak hanya pasangan kekasih, tetapi toxic ini juga bisa anak, Di bahkan kantor ya, teman di kantor, betul ya. pekerjaan. Ya, jadi banyak sekali teman-teman. toxic. Nah, Nah, banyak tuh toxic friends. Toxic oke. friends tuh banyak juga tuh. Waduh, itu Iya. juga. Jadi kita kupas sama-sama supaya Hmm. paling enggak kita tidak menjadi pelaku tanpa kita sadarin, atau mungkin kita menjadi korban yang juga tanpa kita sadarin ya. Kadang-kadang kita udah deket nih sama teman terus tiba-tiba merasa ketakutan atau apa gitu. Nah, nanti kalau nggak Ya. ada dia gimana gitu. Nah, itu sebetulnya udah masuk taraf toksik atau belum. Nah, kita bisa bahas tuh. Minggu depan Yes. pokoknya kita kumpas, kita akan undang siapa ya kira-kira. Tungguin aja ya. Soalnya kita juga Tunggu masih aja. siapa gitu. Betul, semua akan diupdate di Instagramnya satuhati.idn. Iya. Nah, Kak Jolin, Kak Grace, tanpa terasa sudah 1 jam. Yes. Ya, kita juga Kak Jolin deh duluan deh. Mau sampaikan apa nih buat Heartline sekalian di kesempatan sore hari ini? Oke, kalau aku sih buat teman-teman Heartline semuanya, minta banget dukungannya, minta banget supportnya buat Satu Hati. Bisa sesimpel follow Instagramnya satuhati.idn. Jangan lupa ditambahin @ di depannya. Karena ini gimana ya, kita tuh memulainya itu benar-benar dengan kecintaan kita terhadap masyarakat Indonesia dan juga about this kind of issue, kesehatan mental dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan tuh ini bisa menjadi berguna dan kita bisa bantu sama-sama untuk spread awareness ini. Terima kasih. Asik. Kak Grace, lanjut. Ya, mau saya thank you ya buat Heartline ini bisa menjadi wadah kita untuk announce officially bahwa karena bahasa cinta saat ini hadir melalui Satu Hati, dan kita happy dikasih tempat untuk kita bisa bincang-bincang dan memperkenalkan apa sih yang bakal Satu Hati buat. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah support, yang dengerin kita ngoceh ya. Thank you udah mau dengerin kita selama kurang lebih 1 jam ya. Dan ya semoga nanti kedepannya kita bisa satu hati semuanya, nggak gitu Jolin. Kita semuanya bisa satu hati ya untuk bisa memiliki hubungan yang baik